Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Amma ba'd, bagi para peserta ini kajian motivasi berbahasa Arab, kami ucapkan selamat datang bagi antum dan antuna semua. Semoga dengan keterlambatan ini tidak mengurangi semangat antum untuk belajar, dan kami selaku moderator memohon maaf terlebih dahulu. Dan kita sapa dulu kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, audionya bagus. Ahlan bikum jami'an. Ahlan bikum. Mungkin bisa kita mulai, Ustaz. Tafadhal. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin para peserta daurah bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari para ikhwan ataupun akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semangat kita dalam menuntut ilmu sebagai kemudahan bagi kita jalan menuju surga. Dan semoga semangat ini Allah Subhanahu wa taala berikan terus-menerus ada dalam hati kita sampai hayat dikandung badan. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, sampai kapan Anda mau menuntut ilmu? Beliau mengatakan, ma'al mihbarah ilal maqbarah. Bersama pena ini, pena yang beliau gunakan untuk mencatat hadis, untuk mencatat ilmu, saya akan bersama pena ini sampai ke kuburan. Intinya, beliau mempraktekkan long life education, belajar seumur hidup. Maka semoga semangat para salaf, semoga semangat para ulama menjadi penyemangat bagi kita untuk menuntut ilmu ini, terlebih lagi karena ilmu ini adalah sebagai penyelamat kita di akhirat kelak. Karena dengan ilmu inilah kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, bisa mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tema yang telah diberikan, yaitu seputar kiat-kiat atau penyemangat untuk belajar bahasa Arab. Maka dalam pembuka, ini bukan ceramah, tapi ini adalah sebagai pembuka dalam rangkaian daurah ataupun diklat bahasa Arab yang dilakukan oleh para mahasiswa STDI Imam Asy-Syafi'i dalam rangka praktek KKN. Maka saya sebagai pembina dari kelompok ini ikut berpartisipasi untuk memberikan sedikit wejangan, nasihat, arahan
penyemangat dalam khususnya pelatihan bahasa Arab yang diadakan ini. Baik, jadi akan kita dengarkan sedikit firman Allah Subhanahu wa taala ataupun perkataan para salaf dan beberapa kiat-kiat dalam belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya yang menyebutkan tentang bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Semoga kalian bisa menggunakan logika kalian. Agar kalian bisa menggunakan akal kalian. Agar kalian bisa menggunakan atau agar kalian bisa berpikir. Jadi, Allah SWT sudah mengatakan, dijadikan Al-Quran ini dalam bahasa Arab adalah sebagai salah satu sarana bagi kita untuk kecerdasan kita. Agar kita bisa merenungi ayat-ayat Al-Quran dengan logika kita. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun." Ayat Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang telah diperinci ayat-ayatnya, penjelasan di dalamnya. Qur'anan Arabiyya. Kitab ini adalah Al-Quran dalam bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun. Allah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab ini bagi orang-orang yang mau untuk mengetahui. Ini adalah di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan pahala dalam setiap hurufnya. Kita sudah mengetahui semua. Allah jadikan dalam bahasa Arab dan disuruh agar kita untuk berpikir untuk bisa mengetahui isi dari Al-Quran itu. Dan ini dapat kita ketahui sebagai penyemangat kita juga dalam belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ini adalah tanda pertama orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal, yaitu apabila dibacakan ayat Al-Qur'an bergetar hatinya. Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah hatinya. Baik, mari kita lihat poin yang kedua, yaitu apabila orang beriman mendengar bacaan Al-Quran, maka dia akan bertambah keimanannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa hanya dengan mendengar saja, bukan dia yang membaca, jadi bukan dia yang mendapatkan pahala satu huruf sebanyak 10 pahala. Orang yang membaca yang mendapatkannya. Tapi bagaimana dia bisa bertambah iman hanya dengan mendengar saja? Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena dia memahami makna apa yang dibaca. Sehingga ketika dia mendengarnya, maka bertambahlah iman dalam hatinya karena dia mengetahui isi yang sedang dibaca. Misalnya dia yang sedang dibaca adalah tentang neraka, maka bertambah imannya dengan bertambah rasa takutnya. Apabila dia mendengar ayat tentang nikmat-nikmat surga, bertambah imannya dengan cara bertambah rasa pengharapan dia untuk mendapatkan surga. Ketika dia mendengar ayat tentang kisah para nabi terdahulu, perjuangannya dalam menghadapi para pengikutnya yang menentangnya, maka di sini bisa bertambah iman orang yang mendengar bacaan Al-Quran, yaitu dengan cara bertambahnya kebencian
terhadap orang-orang penentang Rasul, bertambahnya kecintaan kepada para pengikut para Rasul, pengikut kebenaran, dan cinta dan benci itu merupakan tanda keimanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, min awsaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara tanda kuatnya tali buhul iman yang ada dalam hati seseorang, dia adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Jadi mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah. Jadi kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran, sedang menceritakan sebuah kisah, maka dengan kita memahami apa yang dibaca, kita bisa tahu yang mana yang harus kita benci, dan yang mana yang harus kita cinta. Dan ini tidak akan bisa kecuali dengan memahami isi Al-Quran, dan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab, dan untuk memahaminya berarti kita perlu untuk belajar bahasa Arab. Kemudian, di antara perkataan para ulama, para salaf tentang pentingnya belajar bahasa Arab, yaitu ucapan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Kenapa bagian dari agama? Karena tidak bisa kita memahami agama kecuali dengan memahami pedomannya. Sebagaimana kalau berbicara tentang hukum di Indonesia, tidak bisa memahami hukum di Indonesia kecuali dengan memahami kitab undang-undang Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, ya kalau ingin memahami kitab undang-undang hukum di Indonesia harus belajar bahasa Belanda. Karena isi undang-undang di dalamnya banyak disadur dari undang-undang Belanda. Sampai seperti itu dikatakan. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Kita punya undang-undang dalam agama kita, punya pedoman dalam agama kita, yang menyimpang dari pedoman itu, maka dia telah menyimpang dari agama. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini untuk memahaminya harus dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arab itu bagian dari agama. Karena bagian untuk memahami agama. Lanjutan dari perkataan Umar bin Khattab, wa ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Dan belajarlah faraid, karena itu juga bagian dari agama kalian. Dalam asar lain, ucapan masih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menulis ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, pernah menulis ke gubernur salah seorang gubernur beliau, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, menulis pesan yang berisikan, amma ba'du fatafaqahu fis sunnati. Pahamilah sunnah. Jadilah engkau faqih dalam sunnah. Wa tafaqahu fil arabiyyati. Pahamilah bahasa Arab dengan benar. Wa a'ribul Qur'ana fa innahu arabi. Kemudian beliau mengatakan, i'rablah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata i'rab di sini bukanlah i'rab yang mustalah ataupun istilah ini pakai sekarang dalam ilmu bahasa Arab. Itu mengetahui perubahan harakat ataupun perubahan ucapan lafal dari akhir kalimat, dari akhir kata. Akan tapi maksud dan i'rab di sini adalah ma'rifatu ma'ani alfadhihi, mengetahui makna-makna alfaz Al-Qur'an. Jadi di sini beliau mengatakan, pahamilah lafaz Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab. Jadi sebelumnya beliau mengatakan bahasa Arab. Jadi dari sini dapat kita ketahui pentingnya belajar bahasa Arab dari ucapan Umar bin Khattab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, dan hadis Rasulullah SAW juga dalam bahasa Arab, dan kitab-kitab para ulama juga dalam bahasa Arab. Bahkan para ulama Nusantara zaman dahulu
Walaupun kalau mereka mengajarkan kitab bahasa Arab pakai bahasa Jawa misalnya. Akan tapi kalau mereka menulis kitab, mereka menulis pakai bahasa Arab. Walaupun nanti mereka mengajarkan ketika mengajar bahasa Arabnya, diterjemahkan dalam bahasa Jawa misalnya. Kalau di Aceh diterjemahkan dalam bahasa Aceh dan lain sebagainya. Namun mereka tetap menjadikan bahasa Arab itu adalah bahasa agama. Bahasa pengantar belajar agama. Maka ini menjadi penyemangat kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kalau kita ketahui, kalau kita lihat, para peneliti-peneliti suatu daerah yang terjun ke sebuah daerah untuk meneliti kehidupan masyarakat tertentu, baik kehidupan sosial ekonominya, baik kehidupan budaya secara budayanya, baik kehidupan politiknya, bahkan baik kehidupan agamanya, mereka sebelum terjun, mereka terlebih dahulu mempelajari bahasa daerah tersebut. Bahkan lebih lama terkadang mereka belajar bahasa untuk sebelum terjun ke masyarakat itu. Karena apa? Karena mereka ingin mengetahui asli, nyata kehidupan dari masyarakat itu. Berarti harus memakai bahasa daerah itu. Nah, apabila kita ingin mengetahui makna Al-Quran, maka tidak bisa cukup dengan terjemahan. Terkadang terjemahan itu bisa diungkapkan dengan kata, ternyata tapi ada nilai rasa di dalamnya yang tidak bisa diungkapkan. Seperti orang tadi mau terjun untuk penelitian, dia tidak mencukupkan diri dengan guide penerjemah, tapi dia belajar sendiri. Ada sebuah kisah saya dengar, Allah Ta'ala alam, ada seorang yang ingin meneliti tentang proses terbentuknya janin di dalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca terjemahan, maka Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, di antara salah satu bentuk proses terjadinya janin itu dari nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Mudghah itu kalau kita lihat dalam terjemahan itu cuma segumpal daging. Jadi kalau kita ngambil nanti kalau Lebaran Idul Adha, nanti kalau ada sembelihan, kalau Anda ngambil segumpal daging, ya bayangan Anda segede seperti ini. Padahal proses terbentuknya tidak seperti itu. Tapi kata-kata mudghah dalam bahasa Arab itu adalah daging habis dikunyah. Jadi kalau kita lihat dalam proses pembentukan embrio dalam biologi, itu kan dari satu jadi dua, jadi tiga, yang kemudian jadi satu gumpal, itu bentuknya seperti habis dikunyah. Itu namanya mudghah. Bukan makna segumpal yang bayangan kita kalau daging segar diambil segumpal, itu bukan seperti itu. Ini yang dikatakan, kalau kita paham bahasa Arab, nilai rasanya muncul. Nah, kalau bisa bukan hanya bahasa Arab, bahasa suatu kaum, ketika kita berbicara, mendengar langsung dan paham, maka nilai rasanya muncul. Tapi kalau hanya sekedar dengan penerjemah, maka dia menerjemahkan terkadang pakai bahasa pendekatan saja. Baik, ini diantara penyemangat kita untuk kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Dan ini berarti harus punya semangat untuk belajar agama dulu. Kalau Anda dari awal tidak semangat belajar agama, tidak semangat untuk memahami Al-Quran, maka ini langkah ini tidak bisa. Langkah ini baru kita katakan langkah untuk belajar bahasa Arab, karena kita semangati untuk memahami Al-Quran, untuk memahami agama ini. Baik. Ada juga sebuah kisah ketika terjadi debat antara ahlus sunnah, seorang ahlus sunnah, Amr bin Al-Alla, dengan seorang ahlul bid'ah, Amr bin Ubaid. Ya, Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini berakidahkan Mu'tazilah.
yang dia berkeyakinan bahwasanya kalau orang sudah masuk neraka nggak akan keluar lagi. Walaupun kalau ada orang Muslim berbuat dosa yang mendapatkan ancaman neraka, dia orang Muslim, orang beriman, berbuat dosa, misalnya berzina, ada ancaman neraka. Minum minuman keras, ada ancaman neraka. Berbohong, ada ancaman neraka. Nah, menurut Mu'tazilah, kalau orang sudah masuk neraka, maka tidak akan keluar lagi. Jadi menurut dia adalah, menurut keyakinan ini, orang Muslim, orang mukmin punya iman, tapi pernah berbuat kemaksiatan dan diancam neraka, kalau sudah masuk neraka nggak akan keluar lagi. Apa alasan dia? Ternyata ketika terjadi perdebatan dengan Amr bin Al-Alla, seorang Ahlussunnah wal Jamaah, dia ini mengatakan bahwasanya Allah sudah menjanjikan dia masuk neraka. Gak mungkin Allah mengingkari janji. Ya. Apa kata Amr bin Ubaid? Ternyata gara-gara kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu sesat, wahai Abu Utsman. Dikatakan Abu Utsman. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan antara wa'dun wa wa'idun. Kamu tidak bisa membedakan antara wa'dun wa wa'idun. Wa'dun itu janji Allah, wa'idun itu ancaman. Dikiranya kalau Allah menjanjikan masuk neraka, masuk surga, kemudian tidak dimasukkan, nah itu yang tercela. Dalam bahasa Arab itu kalau wa'dun, kalau dilanggar itu tercela. Tapi kalau wa'idun, kalau dilanggar malah terpuji. Nah, ternyata dia kira ancaman untuk masuk neraka itu juga wa'dun. Nanti kalau Anda sudah belajar bahasa Arab bisa memahami ini. Nah, ternyata kenapa akhirnya dia menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kasus orang Muslim, orang mukmin yang berbuat dosa. Orang Ahlussunnah wal Jamaah berpemahaman dia memang masuk neraka, nanti akan keluar lagi. Nah, menurut Mu'tazilah, nggak akan keluar lagi. Kalau keluar berarti Allah mengingkari janji. Sedangkan Allah sudah mengatakan Allah tidak mengingkari janji. Ternyata Allah tidak mengingkari wa'dun, bukan wa'id. Beliau mengatakan ucapan yang terkenal, minal ujmati utita. Gara-gara kamu nggak bisa bahasa Arab, sesat kamu dalam hal ini. Kamu tidak bisa membedakan antara wa'dun dan wa'id. Baik, ini adalah dalil-dalil ataupun ucapan dari Al-Quran dan ucapan para ulama salaf tentang pentingnya kita memahami bahasa Arab. Nah, sekarang setelah kita memahami itu, sekarang kita ingin memulai. Maka apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya yang pertama adalah kita munculkan dari diri kita suka. Karena kalau sudah suka, istilahnya kalau sudah cinta, maka pengorbanan apapun akan dikorbankan. Orang kalau sudah suka suatu lembaga pendidikan, ataupun suatu bidang pendidikan, bidang apapun yang diarahkan, nggak akan dia suka. Nggak akan enak di hati. Dan berani ditinggalkan untuk mencapai yang dicintainya. Jadi kalau Anda suka. Kalau tidak suka, bagaimana Ustaz? Kalau tidak suka, Anda bisa memaksa untuk suka. Yang ujung-ujungnya nanti juga akan suka. Nah, ini seperti kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang masuk surga ditarik pakai rantai, diikat lehernya, diikat tangannya, ditarik pakai rantai. Istilahnya dipaksa masuk surga. Siapa mereka? Katakan oleh yang mensyarah hadis di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka adalah orang-orang yang
kalah perang, akhirnya masuk Islam karena takut dibunuh, tapi kemudian dia berhasil memperbaiki keimanannya sehingga mereka menjadi Islam dicintainya. Beda dengan orang munafik, memperlihatkan pura-pura masuk Islam tapi membiarkan kekufuran tetap ada di hatinya selamanya. Tapi orang-orang ini tidak. Awalnya masuk kayak dipaksa gitu, takut. Tapi akhirnya dia mencintai Islam sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian setelah Anda suka untuk belajar bahasa Arab, dan di antara bentuknya adalah juga merasa perlu untuk belajar bahasa Arab. Agar apa? Agar menambahkan keimanan, agar menambahkan ketakwaan dengan bisa memahami agama ini. Kemudian, langkah yang berikutnya adalah kita lihat mulai dari mana. Kalau tadi sudah suka, Anda mau belajar bahasa Arab, sekarang Anda mulai dari mana? Nah, di sini, ini dari saya berpendapat dalam hal ini adalah, maka Anda memilih antara dua jalan. Anda ingin belajar bahasa Arab pasif atau aktif? Bahasa Arab pasif atau aktif? Apa itu pasif, apa itu aktif? Pasif di sini maksudnya adalah yang satu arah saja. Yaitu bisa baca dan bisa bisa baca ataupun bisa mendengar saja. Namun untuk interaktif, Anda belum bisa. Atau paling minimal pasif ini adalah bisa baca saja. Atau yang kedua, Anda pilih aktif. Bisa sampai interaksi. Kalau datang native speaker, ada daurah, ada kajian, datang syekh, Anda tidak butuh penerjemah sudah. Anda bahkan bertanya secara langsung, itu sudah aktif. Nah, Anda milih yang mana sekarang ini kira-kira? Nah, wallahu ta'ala alam, kalau Anda milih aktif, bagus. Tapi kalau tidak ada punya fasilitas, maksudnya fasilitas adalah lawan bicara. Sehingga ya Anda menghafal percakapan kayak hafal sendiri, tapi tidak ada lawan bicara. Maka minimal yang bisa Anda pelajari adalah bahasa Arab pasif. Apa itu bahasa Arab pasif? Minimal adalah Anda bisa baca Arab. Bisa baca Arab. Kalau dikatakan sekarang Arab gundul. Arab tanpa harokat. Kalau saya lebih lagi, Arab paham arti. Bukan hanya untuk baca. Karena ada orang bisa baca lancar tapi tidak paham arti. Maka, kalau Anda sudah memilih ini, maka barulah kita akan memilih sarana pembelajarannya. Di mana yang membuka. Cocok tidak atau dengan tujuan saya sedang memilih untuk baca kitab, saya tidak terlalu terfokus ke dalam percakapan, atau tidak, saya mau cari terfokus kepada percakapan, saya tidak fokus pada baca kitab, itu terserah dalam pilihan Anda. Apakah kalau dalam bahasa Inggris, apakah Anda maunya reading, mempertajam reading Anda, atau mempertajam conversation Anda, itu adalah terkadang pilihan. Karena ya tahu sendiri kita tidak hidup dalam lingkungan. Kalau lingkungan sepanjang umur, kita akan terlatih mau reading, mau speaking, mau conversation, kita terlatih semua. Ini kalau dalam memilih antara dua ini dalam waktu singkat ini. Nah, kemudian kalau memang Anda milih yang paling minimal tadi hanya untuk bisa membaca dan mencari sebuah sarana untuk yang mengajarkan Anda bisa membaca, maka anjuran saya adalah Anda harus punya kitab. Jangan sampai Anda mau belajar membaca tapi nggak punya kitab. Ya, itu berarti kan seperti mau nyangkul tapi nggak bawa cangkul itu namanya. Nah, dan kitab pada saat sekarang ini sarannya sangat banyak. PDF-nya sangat banyak di internet. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau mau bahasa Arab benar-benar datang ke Ustadz, pinjam kitabnya, fotokopi. Itu pun kalau dikasih. Kalau enggak disuruh baca di dalam perpustakaannya saja. Ataupun nunggu kitab-kitab bagi-bagi gratis. Paling setahun sekali datang syekh dari Saudi bikin daurah bahasa Arab, itu pun kalau pemenangnya yang dapat. Sekarang
Anda tinggal download, dapat. Kitab tipis saja. Misalnya Anda memilih kitab tipis. Saya ingin membaca kitab ini dan memahami isinya. Ini awal saya. Nanti baru saya pindah ke kitab yang tebal, kitabnya. Sehingga saya nanti baca kitab apapun saya bisa. Nah, ini kita cari kitab dulu. Kemudian siapkan kamus. Maksud saya kamus di sini jangan pakai kamus internet. Kenapa? Karena membuka kamus, kalau kamus asli ya, karena membuka kamus itu melatih analisa. Tapi kalau Anda buka di internet, cukup Anda kasihkan kalimat apapun, dia akan muncul. Tapi kalau di kamus tidak bisa. Anda harus mengetahui kalimat dasarnya apa. Atau mendapatkan kata-kata mu'tafikat. Apa? Anda mau cari di mu'tafikat, nggak dapat. Dari mana Anda dapat? Nah, itulah nanti analisa. Ini benar-benar ta'qilun di sini, memakai akal, menganalisa logika. Disitulah kecerdasan Anda akan dilatih. Sehingga ketika Anda mendapatkan kalimat-kalimat yang sejenis, Anda langsung bisa mendapatkan analisa ke kalimat yang dasar. Ini yang dinamakan dengan ilmu sorof. Ya, itu yang dilatih kita dulu waktu di pesantren. Ketika saya di Sanawiyah dulu, dilatih. Ada pelajaran khusus buka kamus. Itu bukan berarti nggak ada gunanya pelajaran ini. Ada guna. Apa itu? Melatih analisa. Kalimat ini berarah kemana? Baik. Dengan ini, dengan Anda belajar tadi, cari sarana, belajar nahu dan lain sebagainya. Kemudian Anda punya buku, punya kamus, latih baca. Latih baca, pakai pensil, bikin gondrong dulu. Kalau kita maunya Arab gundul kan, kasih jenggot, kasih dengan apa? Tulis artinya di situ. Kemudian, setelah selesai, semuanya ada tulis, kemudian baca lagi, mungkin ketika kali baca, hapus pensil ini. Coba baca sekali lagi, paham atau tidak. Sehingga sudah melekat di sini al-mufradat, vocabulary-nya, kosakatanya sudah banyak di sini. Karena pernah membaca, pernah mencari, pernah menulis artinya. Maka kosakatanya bisa melekat. Cari buku lain. Ada kata yang sama, oh itu pernah dulu. Dan inilah yang Anda praktekkan. Baik. Yang lebih bagus lagi adalah talakti. Apa? Baca di depan guru. Setor bacaan. Baca kitab, setor, kemudian sebutkan yang Anda pahami dari mana-mana yang Anda baca apa. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, akan diperbaiki oleh ustadznya. Baik. Ini yang dapat, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya belajar bahasa Arab, ucapan para ulama, para salaf tentang bahasa Arab, dan kiat-kiat yang bisa saya berikan dalam bahasa Arab. Dan kiat-kiat ini semuanya adalah yang saya praktekkan sendiri ketika saya belum belajar di negeri Arab. Masih di Indonesia, saya belajar sendiri, saya ambil buku kitab sendiri, kemudian beli kamus, karena sudah pinter, kaidah sudah bisa. Ketika ingin praktekannya itu harus dibantu dengan fasilitas seperti kitab, kamus, kemudian ada guru untuk bertanya. Terkadang saya tidak paham juga, sudah saya tahu artinya, tapi nggak paham apa maksudnya. Maka itu adalah namanya talakti, bertanya kepada guru. Ustaz, apa makna ucapan ulama ini? Saya tahu arti setiap katanya saya tahu. Cuma makna seutuhnya di apa maksudnya? Jadi diterangkan, oh itu yang bisa dipahami. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para ikhwan dan akhwat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas penjelasan dari Al-Ustaz Muhammad Yasir Hafizahullah Ta'ala.
Tapi di sini belum ada pertanyaan yang masuk. Ya, nggak perlu pertanyaan kali ini, cuma penyemangat saja kan, bukan bicara tentang hukum ini. Assalamualaikum. Dari pemaparan beliau tadi kami simpulkan bahwasanya ketika kita ingin belajar bahasa Arab, terlebih dahulu kita harus mencintai untuk belajar agama terlebih dahulu agar kita semangat untuk mempelajari bahasa Arab juga. Kemudian di antara beberapa tips-tips untuk mempelajari bahasa Arab adalah pertama, memiliki buku yang berbahasa Arab unggul, kemudian memiliki kamus, kemudian kalau bisa adalah talaqi, membacakannya di depan guru sehingga langsung dikoreksi oleh guru atau ustadz kita. Yang pertama adalah memiliki kitab walaupun tipis untuk kita latih membaca. Kemudian untuk memahami kita harus menyediakan kitab kamus secara manual karena kita akan berlatih mencari tasrifnya, tasrif istilahi dari kata yang kita cari terjemahnya di kamus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan membacakannya di depan ustadz ataupun guru sehingga bisa langsung dikoreksi oleh guru kita. Karena tidak ada pertanyaan yang masuk, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai moderator mengucapkan jazakumullah khairan atas pemaparan oleh Ustadz Muhammad Yasir Hafizahullah Ta'ala. Kemudian juga mengucapkan terima kasih dan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan bagi antum semua para peserta yang bergabung pada malam hari ini. Insyaallah kami kelompok 6 dari KKN STDI Imam Syafi'i Jember ini masih ada beberapa program lagi sampai akhir waktu KKN agar tetap mengikuti kajian ini sampai akhir. Kami di sini sebagai moderator mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.